Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mitologi. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja saya tonton dan ingin saya berikan review untuk kalian semua. Sebelum saya mereview, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah review saya pribadi ya, dan mungkin berbeda dengan teman-teman sekalian. Jadi, silakan berikan pendapat dan kritik di kolom komentar. Tanpa menunggu lama-lama lagi, inilah review film saya yang berjudul Blood. Blood adalah film horor vampir Amerika tahun 2023 yang disutradarai oleh Brad Anderson dan ditulis oleh Will Honley. Film ini menceritakan tentang Jess, seorang ibu dan perawat yang telah bercerai, pindah bersama putri dan putranya kembali ke rumah lamanya di daerah pertanian. Tak lama setelah menetap, anak laki-lakinya yang paling kecil, yaitu Owen, digigit seekor anjing sehingga mengakibatkan infeksi misterius dari gigitan tersebut. Film ini dimulai dari adegan satu keluarga yang sedang pindah. Jess, sang ibu, awalnya dikenal sebagai seorang pecandu narkoba yang baru pulih. Ironisnya, ia juga bekerja sebagai seorang perawat. Ia pindah bersama putrinya Taylor dan putranya yang masih kecil Owen kembali ke rumah pertanian lamanya setelah akhirnya mendapatkan kembali hak asuh atas anak-anaknya atas perceraian yang terjadi. Di rumah pertanian itu, Taylor dan Owen menjelajah sekitar dan menemukan sebuah danau yang kering. Danau itu telah benar-benar tanpa air dengan sebuah pohon mati di tengahnya. Di daerah bekas danau itu, hanya ada lumpur berwarna hitam pekat yang berserakan dengan bangkai hewan. Kehidupan keluarga ini awalnya cukup baik dan menjanjikan. Meskipun Taylor tidak terlalu suka dengan rumah tersebut, Jess mengatakan bahwa mereka akan tinggal sementara sampai menemukan solusi lain untuk tempat tinggal. Setiap hari Sabtu, Jess memperbolehkan kedua anaknya untuk menghabiskan waktu dengan ayah mereka, yang kini juga telah menikah dan memiliki seorang bayi. Di tempat kerjanya, yaitu rumah sakit, Jess mendapatkan tugas untuk merawat seorang pasien yang sudah cukup umur bernama Helen. Pasien ini tidak menikah dan memiliki keluarga. Helen menderita penyakit kronis sehingga sulit baginya untuk memiliki semangat hidup. Di rumah, anjing keluarga yang diberi nama Pippen sering tampak ketakutan sekaligus tertarik kepada pohon mati yang berada di tengah bekas danau tersebut. Beberapa waktu kemudian, tanpa bisa dicegah, Pippen kabur ke hutan. Owen marah kepada ibunya karena tidak maksimal melakukan pencarian Pippen. Owen menuduh Jess tidak menyukai Pippen karena anjing itu diberikan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya. Pippen kembali beberapa hari kemudian. Namun, Pippen terlihat aneh karena memiliki kilatan aneh di matanya serta bertindak agresif terhadap Owen. Saat Owen mendekatinya, anjing itu dengan kejam menyerang dan menggigitnya. Jess berhasil membunuh Pippen, tetapi Owen terluka sangat parah. What's wrong with him? Owen dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma, sehingga perlu diinduksi secara medis. Owen berhasil selamat dan siuman. Saat Owen bangun, dia menolak untuk makan karena menganggap makanannya berbau aneh. Ketika Jess meninggalkannya sendirian, Owen mengalami kejang. Owen kembali selamat, tetapi membuat dokter curiga bahwa ia tertular patogen dari Pippen. Setelah itu, Jess menemukan Owen meminum darah langsung dari kantong darahnya. Jess langsung dengan panik merebut kantong darah itu dari tangan Owen, tetapi terkejut melihat Owen pulih dengan ajaib. Belakangan, Owen memohon lebih banyak darah kepada ibunya karena dia sangat membutuhkannya. Jess awalnya menolak, tapi mengalah setelah kondisi Owen tidak mau makan dan kondisinya memburuk. Jess mulai mencuri plasma atau darah dari rumah sakitnya dan memberikannya kepada Owen tanpa sepengetahuan rumah sakit dan stafnya. Owen yang semakin membaik akhirnya dipulangkan untuk perawatan di rumah karena Jess meyakinkan bahwa ia mampu merawat anaknya itu. Sesampainya di rumah, bukannya semakin membaik, Owen mulai bertingkah aneh. Dia meminta darah yang hangat. Selain itu, rumah sakit Jess mengetahui tentang plasma atau kantong-kantong darah yang dicuri sehingga menambah keamanan. Akibatnya, Jess kehabisan persediaan darah untuk Owen.
Jess mencoba memuaskan rasa lapar Owen dengan darah dari kelinci. Awalnya, Owen bisa meminum darah binatang, tetapi kemudian kembali kejang. Jess menemukan bahwa hanya darah manusia yang mengobati gejalanya. Jess mulai memberi Owen makan dengan darahnya sendiri. Terlalu sering mengambil darahnya sendiri untuk diberikan kepada Owen membuat secara bertahap Jess menderita anemia. Ketika suami Jess, yaitu Patrick, datang ke rumah untuk menjemput kedua anaknya pada hari Sabtu, dia curiga Jess kembali menggunakan narkoba, terutama karena melihat keadaan Jess yang tampak lemah dan ada titik-titik bekas jarum di lengannya. Sementara itu, Jess yang masih merawat seorang Helen, mendengar bahwa Helen mengungkapkan keinginan untuk mati daripada menanggung perawatan yang diterimanya. Saat dia keluar, Jess menawarinya tumpangan sebelum membius dan menculiknya. Dia mengikat Helen di ruang bawah tanah dan menjelaskan bahwa dia berencana menggunakan darahnya untuk mengobati penyakit Owen. Kondisi Owen berangsur-angsur memburuk, kulitnya semakin pucat, matanya mulai bersinar dalam kegelapan, dan dia membutuhkan darah dalam jumlah yang semakin banyak. Tyler yang curiga dengan ruang bawah tanah berhasil menemukan Helen. Jess masuk ke dalam ruang bawah tanah dan menemukan Tyler. Jess meyakinkan Tyler untuk tetap diam dan percaya bahwa ini adalah cara satu-satunya untuk dapat menolong Owen. Lagi pula, Helen sudah sekarat dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Tak lama beberapa anggota polisi datang untuk mendapatkan informasi hilangnya Helen. Helen yang berada di ruang bawah tanah hampir saja berhasil lolos, tetapi kembali tertangkap. Malamnya, Helen benar-benar berhasil melarikan diri. Namun ia tersangkut kawat berduri di tubuh dan tepat di lehernya. Owen menemukan Helen dan keadaan berdarah-darah dan langsung menghisap darah Helen. Owen bahkan menunjukkan sifat agresif terhadap ibunya ketika Jess mencoba menghentikannya. Oleh sebab kejadian itu, Tyler mulai mengkhawatirkan perilaku Owen dan menyelidiki pohon mati di tengah bekas danau itu. Di sana, dia mendengar bisikan muncul dari lubang di tengah pohon mati. Di sisi lain, Jess terus melanjutkan memberi Owen darahnya sendiri, tetapi terlihat bahwa rasa haus Owen hampir tidak terpuaskan. Patrick datang bersama para petugas layanan pelindungan anak. Ia percaya Jess telah menggunakan narkoba lagi, sehingga mengabaikan anak-anak. Patrick pun akhirnya dapat membawa Tyler dan Owen ke rumahnya, memisahkannya dengan Jess. Di malam hari, Owen dalam keadaan kehausan hampir menyerang bayi laki-laki ayahnya yang baru lahir, tetapi dihentikan oleh Tyler. Menyadari kondisinya semakin memburuk, Tyler dan Owen pergi dari rumah ayahnya dengan bersepeda. Owen terpaksa memakai tudung untuk melindungi dirinya dari kepekaan mendadak terhadap cahaya. Tyler berencana untuk membakar pohon mati itu sehingga dapat menyembuhkan saudara laki-lakinya. Namun, Owen tiba-tiba memiliki taring dan wajahnya semakin mengerikan. Owen menyerang Jess dan hendak menggigitnya. Tyler berlari ke pohon, dan Owen hampir saja berhasil menggigitnya ketika Jess tiba di saat terakhir dan menyelamatkan Tyler. Owen mencoba menyerang ibunya, dan Tyler memberitahu bahwa ibunya itu monster dan bukan lagi Owen. Jess mencoba mencari jalan keluar, namun Owen sempat tenang dan menyuruh ibunya untuk melakukan apa yang benar. Setelah itu, Owen langsung sepenuhnya berubah menjadi vampir, sehingga Jess terpaksa menenggelamkan kepalanya di lumpur. Owen akhirnya tewas. Try to control it, you have to. No! Get off of her! Down! Wake up, Brian. Di akhir cerita dijelaskan bahwa kematian Owen dibuat agar terlihat seperti kecelakaan. Ini membuat Jess kehilangan hak asuh atas Tyler karena dianggap ceroboh. Tidak ada bukti percobaan pembunuhan terhadap Owen, juga karena Tyler membela ibunya. Jess masih memiliki waktu untuk bertemu dengan Tyler. Meskipun dibatasi waktu, dalam salah satu kunjungannya, Tyler memberitahu ibunya dan tidak pernah meragukan apa yang dia lakukan. Tyler percaya bahwa tindak ibunya itu salah,
Film ditutup dengan adegan Jess membakar pohon mati di tengah danau kering itu. Sekian review dari saya. Kalau ada yang mau request film-film lain, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.